Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ya, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Gimana, masih semangat? Sudah lepas, Pak. Lemas, aduh, iya ya, juga lemas, badannya masih kurang fit. Ya, tapi gak apa-apa kita lanjut materi karena ini materi terakhir kita di mata pelajaran Al-Quran hadis. Ya, sebelum memulai materi yang duduknya masih belum rapi, belum rapat, coba dirapikan dulu. Yang wajahnya masih merengut, ya, paksain senyum. Siapa? Ya, sok yang haus, sok minum dulu. Oh ya, ada lagi puasa. Puasa apa dia lupa? Ya, sebelum lanjut materi lagi riset hadiah dulu ya. Coba ya, sini. Bapak sebutnya namanya Muhammad Rizal Arido, Muhammad Rizky Darto Pepe, Bekir Al-Kauzan, Muhammad Furqan, Muhammad Firdas, Muhammad Aklas, Kasya, ya, semuanya hadir ya. Kita langsung saja pada materi. Nah, Bapak di PowerPoint ada pertanyaan ini. Coba bayangin teman-teman semua. Teman-teman itu nggak tahu cara masak. Ya. Nah, pada saat kalian memasak dan di situasi itu kalian tahu cara masak, ada buku rujukan babon resep atau cara masak, sama ada chef yang berpengalaman dalam memasak. Nah, menurut teman-teman, menurut adik-adik semua, mana yang lebih pas dalam mengatasi kebingungan adik-adik yang dalam memasak dalam situasi itu? Apakah menggunakan buku atau meminta bantuan pada chef yang berpengalaman yang tahu akan buku-buku resep? Menurut Rizal Arido apa? Menurut saya lebih baik ke chef biar cepat aja. Oke, kalau Muhammad Rizal apa? Kalau saya rujukan, Pak. Rujukan Buku. Oke. Kalau Mufid? Resep, soalnya resep. Oke. Jadi yang mana nih yang benar? Maaf lupa. Pak Furqan. Pak Furqan. Ada Furqan. Yang menurut Anda Furqan mana nih solusi yang paling tepat? Apakah nanya ke chef yang berpengalaman atau melihat langsung kepada buku berwujudkan resep? Masak sendiri. Ya, oke. Bapak menghargai memberikan jawaban kalian ya. Cuman yang mau Bapak tanya ini yang benar yang mana dong? Apakah melihat pada rujukan buku resep atau meminta bantuan pada chef? Oke. Nah, coba deh teman-teman lihat gambar. Ada mana tersirat dari gambar-gambar ini? Menurut teman-teman nih, gambar apa ini? Quran. Ini hadis. Ini apa? Itu punya masalah, orang punya masalah. Ya, orang yang punya masalah atau dalam hidupnya ada permasalahan. Nah, itu masalahnya. Masalahnya apa? Itu masalahnya cilat yang banyak. Ya, ini ada simbolnya nih, ada simbol. Simbol apa? Nasabi sebutan. Ada tulisannya nih apa? Simbol Agama. agama Islam. Jadi gini, Bapak analogikan ya. Bapak analogikan dengan permasalahan. Nah, kalian ketika menghadapi suatu permasalahan dalam memasak atau suatu permasalahan dalam hidup, itu
Itu solusinya ada di buku rujukan resep yang paling utama itu. Buku resep Bogor itu atau Al-Quran, atau melalui seorang chef yang berpengalaman yang tahu akan buku resep atau Al-Quran, yaitu oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, dalam pandangan agama Islam. Jadi itu semacam analogi aja. Dan itu yang akan kita bahas. Apa pembahasannya? Yaitu fungsi Al-Quran dan hadis, atau fungsi analogi kita, fungsi kitab rujukan bangun dan masak, atau seorang chef yang berpengalaman, atau hadis, atau Nabi Muhammad SAW dalam mengejawantakan resep atau Al-Quran itu. Mengapa kita harus mempelajari hal ini? Agar teman-teman paham apa itu fungsi Quran dan hadis, dan tentunya teman-teman semua meyakini dan siap mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum kita masuk kepada dasar hukum, Bapak mau ada sebenarnya awal dulu ya. Masih ingat ya materi yang kemarin waktu pertemuan pertama banget tentang apa? Al-Quran. Ya, tentang Al-Quran. Kita bahas apa aja? Masih ingat ya? Isi kandungan, isi kandungannya Al-Quran. Isi kandungannya apa? Masih ingat ya? Apa? Isi kandungan. Ya, isi kandungan Al-Quran apa? Betul. Oh ya, boleh. Itu fungsi isi kandungan Al-Quran. Masih ingat ya? Satu apa? Bulan apa? Ada bisa, apa lagi? Alasan. Ya, apa? Alasan atau ancaman. Apa lagi? Ingat nggak? Oh yo, nabi. Ya, tentang sejarah. Selain pembahasan yang pertama nih, pembahasannya waktu pertemuan kedua masih juga tentang apa? Tentang hadis, konsep hadis. Apa aja kemarin itu pengajiannya ya? Bentuk-bentuknya apa aja hadis? Hadis qauli, Nah, sekarang kita akan membahas fungsi. Ya, kita baca bareng-bareng ya surat An-Nahl ayat 41 ini. Ya, dimulai dari Tauz. 1, 2, 3. Wa
seperti Al-Quran berjalan. Seperti apa cenah? Al-Quran yang dimana semua isi, esensi dan urgensi yang ada di dalam Al-Quran ini termanifestasi di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, semuanya itu bisa terekam oleh ketiga hal ini, yaitu apa? Melalui ucapan, melalui tindakan, dan penerapannya. Itulah kenapa kita pada saat ingin memasak, karena kita bingung cara masaknya gimana atau kita cara mengatasi masalah itu kayak gimana, tentu menggunakan buku rujukan, yaitu Quran, buku rujukan yaitu buku resep yang paling lengkap dengan bantuan seorang syekh dengan pengalaman atau Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi permasalahan itu, yang bisa melalui ucapan, yang bisa melalui tindakan, bisa melalui ketepatan. Ya, coba ada edisi dibacain edisi Al-Quran. Yang mana itu? Iya. Sebentar pertama dihabiskan Islam ya Pak? Iya, salah itu. Sebagai pembeda yaitu Al-Furqan menyempurnakan ajaran sebelumnya, yang terakhir petunjuk hidup sehari-hari. Ya, ya silakan ada dia baca fungsi hadis. Fungsi hadis pertama menguatkan isi Al-Quran, kedua menjelaskan ayat yang berbalik, menetapkan hukum baru dan membatasi keumuman ayat. Bapak akan menjelaskan satu aja ya yang sederhana kepada teman-teman, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, Bapak ambil contohnya. Ada kampus. Contoh di Quran surat kedua atau Al-Baqarah ayat ke-43. Kata Allah, wa iqamus shalah wa itaquz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, pada makna warka'u ma'ar-raki'in, menurut para ahli hadis, ahli tafsir, ayat ini termasuk ayat yang mujmal atau yang masih global, masih umum, yang perlu diperjelas. Ada dua jenisnya ayat itu, ada yang mujmal, ya, ada yang umum, sama ada yang khusus. Nah, ayat yang umum perlu diperjelas. Diperjelasnya bisa dengan Al-Quran lagi, ya, bisa dengan ayat lagi, atau bisa juga dengan hadis. Nah, yang dapat memperjelas keumuman ayat ini yaitu dengan hadis tentang salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 631. Kata Nabi,
Yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi artinya ayat yang sifatnya masih global ini kita jelas oleh hadis, yang mana hadisnya itu berbentuk fi'li atau tindakan. Ya, jadi intinya semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa saja diperjelas, bisa saja dipertegas, bisa saja disempitkan maknanya oleh hadis. Contohnya yang seperti ini. Paham sampai sini? Nah, mungkin itu salah satu contoh yang sederhana. Dan itu bukan cuma ini aja. Ya, masih ada banyak lagi. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa menit? Berapa menit, Bapak? Dan Baik. Ya, saya ketahuan nih videonya. Gak ada suaranya, gak ada suaranya. Iya, tadi itu sebetulnya. Udah gak apa-apa. Ya, silakan dilihat videonya. Jika hadis tidak dimengerti sesuai pemahaman Al-Quran, sesat. Mana yang aku paham dari sebenarnya berbeda dengan ayat yang sama. Karena pemahaman yang berbeda pada setiap orang, maka sumber pertama yang perlu kita pelajari bisa memahami Al-Quran. Setelah diri sendiri adalah hadis. Kemudian tanpa hadis kita tidak bisa memahami diri sendiri perintah Al-Quran seperti sholat, zakat, haji dan lain-lain. Tidak ada cara lain untuk memahami lebih dalam. Mereka yang tidak menjadi hadis akan membuat apakah sholat itu lima atau 3 kali dalam sehari. Namun bagi mereka yang meyakini hadis dan menerima hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran tidak memiliki keraguan lagi. Semua setuju bahwa sholat itu 5 kali sehari, sholat zuhur 8 rakaat, dan menunaikan zakat pada atas seseorang. Tadi bagi mereka yang bilang aku hanya meyakini Al-Quran, bagaimana yang berbeda? Jika jika kita hanya menerima Al-Quran, maka mufakat tidak akan dicapai. Bahkan pada perkara dasar seperti sholat 5 waktu, maka itu perlu hadis. Mereka yang meyakini dan yang menggunakan hadis akan mencapai mufakat. Sedangkan mereka, jadi intinya ya dari video itu ialah kita tidak bisa hanya meyakini salah satu daripada dua ini. Yang tidak bisa hanya meyakini dan mengamalkan Quran saja, dan tidak bisa memahami, meyakini dan hanya mengamalkan hadis saja. Karena begini, dalam Al-Quran salah satu contoh kasusnya, sholat itu hanya ada 3 sholat wajib itu. Sholat subuh, zuhur, dan maghrib. Tapi dalam hadis itu ada lagi. Sholat itu bukan cuma 3, ditambah lagi 2, asar sama isya. Nah, bagi orang-orang yang hanya memahami Al-Quran dan meyakini Al-Quran, pasti hanya mengamalkan sholat fardu itu cuma 3. Sedangkan orang yang hanya mengamalkan hadis, cuma mengamalkan hadis, meyakini sholat itu cuma ada 2, asar sama isya doang. Nah, makanya tidak akan mencapai satu pemahaman syariat yang utuh. Ya. Maka perlu adanya penggunaan kedua sumber hukum ini, ya, Al-Quran dan hadis ini secara menyeluruh. Ya, sekarang Bapak minta teman-teman semua buat membentuk kelompok, 2 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, silakan dibaca, silakan jawab pertanyaan ini. Bapak beri waktu 3 menit. Ya, silakan.
Silakan. Coba tentang kata masih jabat Pak. Ya, gimana? Hanya dia akan berlebihan dengan pikiran Tuhan. Jadi kalau nggak ada di masalah itu, nggak ada di Quran hadis, solusinya berarti pakai akal. Oke. Silakan dari nomor 2. Siapa berbicaranya siapa? Ya, silakan saya berdiri. Jika tidak ada jawaban dari Al-Quran, ya Pak, dari saya tadi diskusi sama Mufid merujuk pada hadis. Nah, tapi saya hadisnya yang tadi di materi Pak. Ya, Solo kamar ayat muni usolli. ya, ya, Bapak. Ya, Bapak sangat menghargai inisiatif kalian dan pikiran komisi kalian. Ya, betul ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jika suatu permasalahan atau kalian ketika memasak itu kalian bingung di Quran atau di buku resep rujukan mobil juga ada, terus chefnya juga sama-sama bingung, ya udah, kita pada saat ingin memasak bisa memikirkan dengan cara kita sendiri. Nah, dalam konteks Islam, jika suatu masalah itu tidak ada di Quran sama hadis, itu bisa melalui ijtihad atau melalui akal tadi, ya. Yang dimana tentu oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki rosyidun fi'il, yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam. Ya. So, siapa di sini yang berani untuk menyimpulkan materi? Bapak beri hadiah. Ya, silakan. Kesimpulannya dari materi tadi Pak, Ya, kita harus merujuk kepada hadis. Jelas lagi apabila kita tidak mengetahui isi Al-Quran, kita tidak tahu jawabannya apa, maka kita harus melihat fungsi hadis Pak, ya, sebagai penjelas, sebagai penegas. ya, itu Pak. Sip, mantap. Dan ini Bapak beri hadiah. Ya, walaupun cuma sedikit, buat jajan lah, lumayan ya. Pada juara Pak, jawabannya dari saya. Iya Pak. Nah, ini yang duduk. Ya, berikan nafas semua. Ya, buat teman-teman semua, silakan ini di ya, ini buat latihan terakhir kita. Buat yang soal latihan kemarin, itu ternyata ada yang remedial, itu contohnya seperti Muhammad Iswidarto ya. Halo, Rizky, bercanda terus. Pesan aja kamu remedial ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, kamu remedial itu ya tugas-tugas kemarin. Tugas penggantinya kamu tes lisan sama Bapak nanti. Oh iya. Ya. Iya, Pak. Nah, yang nilainya di atas waktu latihan yang kemarin di ini ya. Ini nih. Di AKPP ya, di Map dan mengerjakan tugas pilihan ganda dan esai ya. Nanti kalau waktu pembelajaran nggak beres, silakan kita. Iya Pak. Baik Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait materi sore ini. Bapak mohon maaf sekali kalau misalnya yang Bapak masih belum baik karena Bapak masih belajar ya dan banyak masih belum fit secara penuh. Ya, mungkin cukup sekian sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas